Kayaknya dipakai nih isi ininya akunnya. Sepertinya sedang dipakai ini deh. Ya udah udah pakai saya. Ada, terima kasih Pak. Pak Visiana belum masuk ya? Sudah itu. Sudah Bapak, sudah masuk. Silakan bisa lanjut Pak dosen. Mungkin lagi dipakai mungkin ini akun isipnya Pak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini dari saya terakhir Bapak Ibu ya, sebelum nanti masuk ke pembahasan. Jadi untuk dua pertemuan itu Bapak Ibu, materi pertama itu tentang kritik ideologi dalam ilmu pengetahuan. Materi keduanya nanti sambil Bapak Ibu presentasi, nanti yang presentasi saya kirimkan satu tulisan artikel ilmiah. Artikel itu nanti Bapak Ibu review dan bisa dikumpulkan melalui link Google Drive. Nanti saya kirim setelah ini. Jadi materinya dua. Materi pertama itu tentang kritik ideologi dalam ilmu pengetahuan. Materi keduanya tentang review artikel. Jadi saya kirim satu artikel yang membahas topik tentang filsafat ilmu, kemudian Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu review. Adapun untuk teknis reviewnya, saya kirimkan juga di grup. Tuh, jadi nanti satu hari sebelum perkuliahan pekan depan, berarti hari Kamis sore, nanti itu terakhir mengumpulkan tugas review artikel. Nah, nanti di hari Jumat malamnya baru kita bahas materi itu. Artikel itu membahas tentang apa kelebihan dan kekurangannya, apa kritik yang bisa kita ajukan dari tulisan tersebut. Saya kira itu, Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Untuk materi seminggu ke depan, materi yang akan datang. Apakah bisa dimengerti, Bapak Ibu? Itu teman-teman ini tak Pak yang dibagikan di grup itu Pak. Kalau bukan tadi itu cuman artikel yang berkaitan dengan materi kita malam ini aja. Oh iya Jadi ya. silakan Bapak Ibu kalau ada yang sudah selesai membaca, maka nanti bisa ditanggapi saja gitu apa kesan atau apa yang Bapak Ibu tangkap dari tulisan tersebut. Nah, tapi untuk tugas yang minggu depan sambil nanti dari Bapak Ibu presentasi, saya carikan artikelnya, kemudian saya kirimkan di grup. Siap Pak. Oh berarti untuk pekan depan ya Pak yang review itu ya. Ya, ini saya kirim satu aja, satu artikel aja. Ya. Nah, bet- masih sama nggak itu Pak yang kan pekan depan kan dua materi itu masih sesuai dengan yang Pak Wisena kasih tidak? Kalau enggak nanti saya mungkin cari secara ini aja Pak, secara umum aja. Ada artikel yang membahas filsafat ilmu apapun itu, mau studi pemikiran atau konsep-konsep filsafat ilmu, saya Enggak ambil Pak, ini satu. materi yang presentasi Pak. Kan ada dua lagi nih Pak, dua grup lagi apa ya? Pertama kan Iya, terkait tentang kritik ideologi dalam ilmu. Yang kedua kan iya. epistemologis tafsir tuh Pak. Berarti itu Nah, yang dijalankan kelompok 12 dan 13 tuh ya? iya, cuman yang epistemologi tafsirnya diganti dengan tadi apa namanya dengan review artikel. Oh, dengan review artikel. Berarti kelompok 13 tidak ini apa ya? Iya ya. Berarti Iya, cuma jadi satu presentasi ya? Ya siap-siap. nah iya cuma satu presentasi, cuman nanti materinya setelah presentasi ada pembahasan tentang artikel yang Bapak Ibu baca, yang Bapak Ibu review.
Nanti mangga silakan Bapak Ibu bisa mengajukan pendapat, bisa mengadukan pandangannya tentang bacaan yang Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu review. Seperti itu. Kalau yang presentasi satu kelompok aja Pak, Siap, materi siap. yang kritik ideologi. Ya, yang kritik ideologi saja ya. Berarti kelompok Ya, 12 nanti pekan depan hanya kelompok 12 ya yang presentasi ya. ya, betul. Saya kira itu, silakan Bapak Ibu dilanjutkan untuk materinya, pembahasannya. Silakan Mbak Marfuah. Moderatornya Mbak Rifaatul Khairah. Sudah hadir belum? Silakan. Ya, Pak. Salah. Mbak Rifaatul Khairah. Oh, maaf, Pak. Kirain sudah Silakan nyala. Mbak Rif. Iya, silakan Mbak Rifatul Khairo. Ya, maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ibu Bariah, yang kedua Mbak Marfuah, dan yang ketiga saya sendiri Rifantul Khairah, dan yang keempat ada Ibu Yuniati Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan materi filsafat ilmu dan dunia siber yang meliputi ilmu pengetahuan, big data, dan AI dalam perspektif filsafat. Pada era digital saat ini, terlihat sekali ya perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat. Kehadiran internet, big data, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara manusia memperoleh, mengelola, dan menggunakan pengetahuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami fenomena tersebut dari sudut pandang filsafat ilmu. Selanjutnya, slide-nya, Mbak. Selanjutnya, sebelum membahas dunia siber dan AI, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Apa itu filsafat ilmu? Nah, masuk pada pengertian, filsafat ilmu itu merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Disiplin ini menunjukkan pernyataan mendasar apa itu ilmu dan bagaimana ilmu diperoleh untuk memahami fondasi pengetahuan manusia. Kemudian dengan kata lain, filsafat ilmu berusaha menjawab pertanyaan mendasar apa yang disebut ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan bagaimana kita mengetahui bahwa suatu pengetahuan dapat dianggap benar. Selain itu, filsafat juga membantu kita membedakan antara pengetahuan ilmiah dan yang tidak ilmiah. Dengan adanya filsafat, kita dapat mengevaluasi apakah metode yang digunakan dalam suatu penelitian sudah tepat atau belum. Slide-nya, Mbak. Kemudian ilmu pengetahuan, definisi dan karakteristik. Nah, ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Terdapat beberapa karakteristik utama ilmu pengetahuan. Yang pertama, bersifat empiris, artinya didasarkan pada fakta dan pengalaman yang dapat diamati. Yang kedua, bersifat rasional, yaitu menggunakan logika dan penalaran yang masuk akal. Dan yang ketiga, sifat sistematis, yang berarti disusun secara teratur dan mengikuti langkah-langkah tertentu.
Sebagai contoh, dalam penelitian ilmiah kita mengenal observasi, perumusan hipotesis, eksperimen, hingga verifikasi data. Nah, kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Bariah. Slide 4 ya Kak. Bentar Kak. Ya terima kasih Kakak. Dunia cyber dan transformasi ilmu. Ya, dunia cyber adalah ruang digital yang terbentuk dari jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang ini mencakup internet, perangkap digital, dan sistem komputasi yang saling terhubung secara global. Transformasi ilmu pengetahuan. Dunia cyber mengubah cara ilmu dikumpulkan melalui sensor dan data digital, dialisis dengan algoritma canggih dan disebarkan secara instan ke seluruh dunia melalui platform online. Lanjut Kakak. Dalam dunia cyber muncul fenomena yang disebut big data. Ini bukan sekedar data yang banyak, tapi data yang memenuhi prinsip 3V, ya, jumlah raksasa, velocity, ya itu pertama volume jumlah raksasa atau velocity, kecepatannya luar biasa, dan variety atau formatnya beragam dari teks hingga video. Sumbernya dari media sosial kita, transaksi belanja hingga rekam medis, potensinya sangat besar. Kita bisa memprediksi tren masa depan dan mengambil keputusan berbasis data yang sangat akurat. Lanjut, Kak. Kecerdasan buatan AI. Nah, pendamping utama Big Data adalah sistem mesin yang mampu belajar dari data dan mengambil keputusan secara mandiri. AI meniru kemampuan kognitif manusia seperti pengenalan pola, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Terus peran dalam penelitian, AI mampu menganalisis data kompleks, mengenali pola tersembunyi, dan memberikan prediksi akurat untuk mendukung penelitian ilmiah modern. Dalam aplikasi sehari-hari, aplikasi AI dalam kehidupan sehari meliputi asisten virtual, rekomendasi konten, diagnosis medis, dan kendaraan otonom. Ya, selanjutnya bisa Kak Marfuah ya, mangga silakan Kak. Kakak Marfuah. Mohon maaf, saya sedang ada suara azan, mungkin sedikit terganggu. Bisa diganti dulu. Bu Yuyun, mangga Bu Yuyun, silakan Bu Yuyun. Ya, baik, terima kasih Bu. Kita lanjut tentang perspektif filsafat ya. Ya, epistemologi Big Data dan AI. Bagaimana Big Data dan AI mempengaruhi konsep pengetahuan. Nah, inilah bagian inti dari pembahasan kita ya. Jadi pertanyaan ini menjadi sentral dalam epistemologi kontemporer. Apakah data besar selalu menghasilkan kebenaran? Korelasi tidak sama dengan kausalitas dan volume data tidak menjamin validitas. Nah, jadi apakah big data menghasilkan kebenaran itu berarti belum tentu. Karena korelasi tidak selalu berarti sebab akibat. Ya. Misalnya jika data menunjukkan orang sering membeli buku, juga sering membeli kopi, bukan berarti kopi menyebabkan orang rajin baca tentunya kan. Nah, apakah hasil AI dapat dianggap sebagai pengetahuan, ini juga masih perdebatan. Lalu ada tantangan epistemologi. Validitas pengetahuan dari AI perlu dipertanyakan. Apakah hasil algoritma dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah?
tanpa pemahaman manusia. Ya. Eh, Lalu ada bias dan interpretasi. Data tidak netral mengandung bias dari pengumpulan hingga analisis. Interpretasi data memerlukan kerangka filosofis untuk menghindari kesimpulan yang menyesatkan. Dari apa seperti yang disampaikan di jurnal yang sudah di-share Pak Dosa juga kan, Budi Hardiman itu menjelaskan bahwa media dan sistem digital itu tidak sepenuhnya netral. Ya. Sistem digital ikut membentuk makna dan mempengaruhi cara manusia memahami kenyataan. Jika data yang digunakan AI mengandung bias, maka hasilnya juga berpotensi bias. Karena itu filsafat mengingatkan bahwa data perlu dikritisi, bukan diterima begitu saja. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Tentang etika dan tanggung jawab ya. Baik. Etika dan tanggung jawab. Nah, selain persoalan pengetahuan big data dan AI, juga ada persoalan etika ya di sini. Yaitu yang pertama ada privasi data pribadi. Privasi menjadi isu krusial ketika data pribadi dikumpulkan dan digunakan tanpa persetujuan. Perlindungan data adalah hak fundamental yang harus dijaga. Lalu ada keadilan algoritma. Algoritma dapat mewarisi bias dari data yang digunakan untuk melatihnya, berpotensi menyebabkan diskriminasi sistematis terhadap kelompok tertentu. Jadi ini bisa menghasilkan diskriminasi ya apabila datanya tidak seimbang. Lalu ada tanggung jawab manusia. Manusia tetap bertanggung jawab atas pengembangan dan penggunaan AI. Diperlukan kerangka etis yang jelas untuk memastikan teknologi bermanfaat bagi semua. Jadi meskipun AI bekerja secara otomatis, tapi tanggung jawabnya tetap ada pada kita manusia sebagai penggunanya. Teknologi hanyalah alat ya yang menentukan baik buruk penggunaannya itu adalah kita. Maka pengembangan AI juga harus disertai oleh etika dan kemanusiaan tentunya. Selanjutnya, apa sudah bisa disampaikan oleh Kak Marpoa? Bisa. Oh ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya itu implikasi filsafat ilmu. Perubahan paradigma. Era digital membawa perubahan fundamental dalam cara ilmu, pengetahuan diproduksi dan divalidasi. Paradigma baru muncul di mana data menjadi sumber utama pengetahuan. Metode ilmiah tradisional kini berdamping dengan pendekatan berbasis data yang mengubah epistemologi ilmu. Lalu ada refleksi kritis. Diperlukan sikap kritis terhadap teknologi dan data. Tidak semua informasi digital adalah pengetahuan yang valid. Filsafat membantu membedakan data dari kebenaran. Peran filsafat itu berperan sebagai pemandu dalam perkembangan ilmu dan teknologi, memberikan kerangka etis dan epistemologi untuk navigasi dunia cyber yang kompleks. Untuk di slide di sini ada daftar pustaka. Itu kembali ke Kesimpulannya sudah ya? Baik, terima kasih Kak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan ya bahwa perkembangan dunia cyber, big data, dan AI telah membawa perubahan besar dalam ilmu pengetahuan. Kemudian teknologi juga memberikan banyak kemudahan dan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Namun perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan terkait validitas pengetahuan, bias data, privasi, dan etika. Oleh karena itu, filsafat ilmu tetap diperlukan untuk membantu manusia memahami,
mengkritisi, dan mengarahkan perkembangan teknologi agar memberikan manfaat bagi kehidupan. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 11. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau ingin memberikan masukan juga terkait materi yang telah disampaikan, dipersilahkan. Oh, sudah ada ini ya, pertanyaan dari Pak Rohendi. Algoritma yang digunakan untuk apakah ada yang mau menjawab? Baik, saya akan jawab ya pertanyaan dari Pak Rohendi. Pertanyaannya yaitu algoritma yang digunakan untuk pengambilan keputusan bisa bersifat diskriminatif. Siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab jika terjadi kesalahan atau ketidakadilan akibat penggunaan teknologi tersebut? Pembuat sistem, pengguna, atau teknologi itu sendiri? Eh, Kalau menurut saya ya tanggung jawab atas kesalahan atau ketidakadilan yang dihasilkan oleh algoritma itu tidak dapat dibebankan kepada teknologi itu sendiri ya, karena teknologi kan tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab yang utama itu berada pada eh, manusia atau kepada kita ya sebagai pengguna, baik pembuat sistem yang merancang algoritma maupun pengguna yang menerapkannya, Pak. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mengawasi dan mengatur penggunaan teknologi agar tetap adil dan etis. Jadi dengan demikian, penggunaan AI harus selalu disertai pengawasan manusia agar keputusan yang dihasilkan tidak merugikan pihak tertentu. Atau ada tambahan dari yang lain? Boleh, silakan. Ada yang ingin menambahkan
Atau ada pertanyaan yang lain? Oh iya Pak Rohendi, apa sudah cukup atau bagaimana Pak? Cukup, cukup. Silakan yang lainnya teman-teman, silakan bertanya teman-teman. Ya sudah, pertanyaan satu lagi ini kelompok 10. Kan jika teknologi kan kita nih semakin canggih ya dan mungkin sulit dikendalikan di kedepannya. Apakah manusia tetap menjadi pengendali ilmu atau justru manusia yang akan dikendalikan oleh cara kerja sistem tersebut ya? Karena hari ini kan semakin canggih di teknologi nih dan mungkin tidak bisa dikendalikan nih. Apakah manusia tetap memegang kendali terhadap ilmu atau justru mulai dikendalikan oleh cara kerja sistem tersebut? Terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi soalnya kecepatan Pak. Kecepatan. Kan hari ini kan jelas ya teknologi kan semakin canggih dan mungkin ke depan sulit akan dikendalikan nih. Apakah manusia tetap menjadi pengendali ilmu atau justru manusia yang dikendalikan oleh cara kerja sistem tersebut? Baik, makasih Pak. Ada yang mau menjawab? Tidak? Barangkali Ibu Yuniati mau menjawab, Ibu Bariah, Pak Marfuah. Ya, boleh deh. Eh, apa kalau dari yang artikel yang itu Homo digitalis ya, Homo digitalis, udah apa bukan Homo sapiens lagi ya. Jadi sudah nanti itu dari yang pertanyaan Pak Hendy nanti bisa ke depannya menjadi Homo brutalis gitu ya, brutal. Jadi kalau menurut saya sih tanggung jawab utama ya tetap pada manusia ya, bukan pada teknologinya ya. Karena kan apa teknologi itu tidak memiliki kesadaran moral ya kan. Jadi tidak bisa diminta pertanggungjawaban gitu, nggak bisa apa di inilah intinya diminta pertanggungjawaban gitu ya. Jadi kendali pertanggungjawaban itu ya eh, dari kita gitu ya, dari apa kita sebagai pengguna gitu. Nah, pengembang juga bertanggung jawab gitu atas desain dan data yang digunakan gitu. Sedangkan pengguna bertanggung jawab memastikan teknologi digunakan secara etis dan ya, kalau kedepannya sudah eh, sulit dikendalikan seperti itu ya tetap ya teknologi tidak bisa ini ya manusia yang bisa ini yang harus bertanggung jawab dan harus bisa pegang kendalinya. Menurut saya seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Itu silakan teman-teman dibaca di chat tuh ada pertanyaan dari Mas Fadlan. Oh iya, ya, Pak.
Eh, Pertanyaannya dari Mas Fadlan ya. Izin bertanya, bagaimana filsafat ilmu menjelaskan batas antara pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia dan pengetahuan yang dihasilkan oleh kecerdasan AI? Mungkin eh, mungkin kalau AI ya Pak mampu mengelola data, mengenali polanya gitu dan menghasilkan informasi, tetapi tidak memiliki kesadaran atau pengalaman atau pemahaman makna seperti manusia ya. Jadi AI ini berperan sebagai alat bantu dalam menghasilkan pengetahuan. Kan kalau sedangkan manusia itu tetap menjadi pihak yang memahami, menafsirkan dan memvalidasi dan mempertanggungjawabkan pengetahuan tersebut. Jadi AI itu hanya dapat menghasilkan informasi, tetapi kan kalau manusia ini tetap menjadi pemilik dan penanggung jawab pengetahuannya gitu. Jadi bisa dibedakan gitu. Atau ada tambahan yang lain? Ya, boleh menambahkan. Apa tadi filsafat ilmu menjelaskan batas ya, batas antara pengetahuan yang dihasilkan manusia dan pengetahuan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan AI gitu ya. Eh, Ya dalam perspektif filsafat ilmu epistemologi ya, antara pengetahuan yang dihasilkan manusia dan AI itu eh, ya terletak pada aspek pemahaman, kesadaran dan makna. Kalau AI memang mampu menghasilkan informasi, ya menemukan pola, bahkan jawabannya yang kompleks gitu ya. Tapi AI juga bekerja itu berdasarkan proses data dan algoritma. Nah, sedangkan manusia itu bukan hanya sekedar mengolah data, tapi juga memahami makna, konteks, tujuan, nilai dari apa pengetahuan itu gitu kan. Jadi secara epistemologis pengetahuan itu bukan hanya eh, apa kumpulan info, data, info yang benar, tidak hanya itu juga kan ya, tapi di situ juga pasti melibatkan pemahaman, kenapa itu dianggap benar ya kan. Ya bisa menghasilkan jawaban benar secara statistik, tapi belum tentu paham alasan dibalik kebenaran itu gitu. Eh, Kalau apa, misalnya kita ambil contoh, misalnya AI dapat mendiagnosis penyakit misalnya ya, dari apa berdasarkan jutaan dari data-data medis gitu. Tapi AI itu nggak punya pengalaman, kesadaran, empati, atau pertimbangan moral, ya kan, sebagaimana dokter manusia gitu kalau mengambil keputusan terhadap pasien gitu. Jadi pasti kalau manusia kan tidak hanya unsur eh, data, informasi, pengetahuan saja gitu kan, tapi pasti di situ ada faktor-faktor lain gitu yang tidak dimiliki AI itu ya, seperti apa empati, moral dan lain-lainnya. Mungkin itu ya. Itu yang apa membedakan batasnya ya pengetahuan yang dihasilkan AI sama manusia. Sama kayak pendidikan juga gitu kan ya. Eh, Apa ya bisa memberi informasi pengetahuan gitu, tetapi kalau manusia, guru gitu kan, tidak hanya transfer pengetahuan, di situ ada rasa gitu kan, ada apa sih, ada eh, empati yang diberikan, jadi nggak hanya transfer pengetahuannya aja.
Jadi seperti itu, dimana Pak Ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Tohari. Jika kebenaran ilmiah di era AI ditentukan oleh akurasi prediksi algoritma, bukan oleh pemahaman sebab akibat manusia, apakah filsafat ilmu masih diperlukan atau justru kehilangan fungsinya? Eh, Kalau izin menjawab ya, kalau menurut saya filsafat ilmu ini justru tidak kehilangan fungsinya ya di era AI ini, malah malah menjadi semakin penting. Memang AI ini mampu menghasilkan prediksi yang sangat akurat berdasarkan data yang sangat besar. Namun akurasi saja belum tentu berarti kita benar-benar memahami suatu fenomena. Jadi AI mungkin bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi belum tentu bisa menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Jadi disitulah peran filsafat ilmu masih dibutuhkan, yaitu untuk mengkritisi tadi ya, mengkritisi dan mengevaluasi apakah hasil yang diberikan AI ini benar-benar dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Selain itu juga filsafat ilmu juga membantu kita mempertanyakan sumber datanya, kemungkinan adanya bias, serta dampak etis dari keputusan yang dihasilkan AI. Jadi, meskipun AI semakin canggih, manusia tetap memerlukan filsafat ilmu agar tidak hanya menerima hasil algoritma begitu saja, Pak. Eh, tetapi juga memahami makna, dasar, dan konsekuensi dari pengetahuan yang dihasilkan. Mungkin itu, Pak. Ada tambahan lain? Tidak ada, Kak. Sudah cukup. Mungkin kalau tidak ada lagi bisa diserahkan ke Pak dosen, Kak, atau teman kelompok 2, Pak dosen untuk menambahkan. Silakan Pak dosen. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Biasanya ramai kalau ini presentasi, banyak yang tanya biasanya. Dari kelompok ini ada lagi yang ingin dijawab? Mungkin perlu pencerahan dari Bapak dosen, Pak. Oh gitu. Dari kelompok ini dulu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bapak Ibu? cukup sepertinya, Atau Pak. sudah cukup? Ya, cukup. Oke. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mulai diskusi kita pada malam hari ini, mohon untuk dinyalakan dulu kameranya, Bapak Ibu. Ini dalam rangka kita berinteraksi ya,
Silakan dinyalakan kameranya. Bapak Ibu terpental. Sinyalnya, koneksinya kurang bagus. Saya lanjutkan, tadi sore saya sudah mengirimkan tulisan artikel ilmiah. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah sebagian. Nah, perlu kita ulas karena sangat bagus muatannya dan berkaitan dengan tema diskusi kita pada malam. Coba saya nanti akan memberi pemaparan dari sana saja, dari artikel ilmiah dengan dari nggak bisa ya. Oke. Materi kita ini, Bapak Ibu ada yang sudah pernah membaca tulisan ini? Ada di web. Di tulisan ini juga sama, Bapak Ibu sebetulnya membahas tentang bagaimana peran filsafat ilmu di era perkembangan teknologi digital, teknologi informasi. Khususnya hari ini tren yang ramai diperbincangkan oleh banyak orang itu kan AI, atau dalam bahasa Inggris artificial intelligence, kecerdasan. Ada juga big data. Nah, AI dan big data ini kan salah satu alat yang banyak membantu tugas-tugas manusia. Contohnya dalam penelitian misalnya. Nah, seorang peneliti itu ketika memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang hari ini, contoh AI, itu bisa memudahkan peneliti dalam mencari data dan informasi secara cepat begitu. Hanya dalam waktu hitungan detik, informasi data yang dibutuhkan itu bisa diperoleh dengan cepat. Nah, mungkin dari segi efisiensi, dari segi akurasi, kalau akurasi mungkin kita bisa perdebatkan Bapak Ibu ya. Dari segi efisiensi, kecepatan itu mungkin sangat membantu. Nah, tapi di balik itu ada pertanyaan refleksi sebetulnya yang bisa kita ajukan. Nah, misalnya apakah informasi data yang diperoleh melalui algoritma atau AI itu merupakan representasi dari kenyataan yang ada, atau hanya sebatas kerja-kerja algoritma saja yang kosong tanpa makna gitu. Nah, di tulisan ini Bapak Ibu itu dibahas, diulas bagaimana filsafat ilmu itu masih sangat relevan. Bahkan di dunia AI yang hari ini digadang-gadang bisa menggantikan pekerjaan manusia atau bisa menggantikan satu program studi gitu. Jadi tanpa harus ada satu program studi, cukup kita belajar apapun itu dengan AI. Seperti itu. Nah, tapi filsafat ilmu atau filsafat
tidak pernah kehilangan relevansinya, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya nyambung ke pertanyaan dari Pak Fadlan itu, bagaimana kita bisa mengetahui batas antara pengetahuan yang dihasilkan manusia dengan mesin? Nah, di tulisan ini dijelaskan Bapak Ibu bahwasanya pengetahuan itu berkaitan dengan subjek yang berpikir. Jadi tidak ada satu pengetahuan tuh yang dicapai dengan atau tidak ada satu pengetahuan yang diperoleh selain oleh subjek atau manusia yang berpikir secara reflektif, secara kritis, secara kontemplatif begitu. Baik menggunakan rasio atau menggunakan pengalaman empiris gitu. Nah, intinya pengetahuan itu selalu identik dengan subjek yang berpikir, dalam hal ini manusia. Sedangkan pengetahuan yang dihasilkan oleh AI, misalnya oleh mesin, oleh algoritma, itu pengetahuan yang tidak kepada subjek yang berpikir gitu. Karena AI canggih apapun tidak bisa dia berpikir secara kritis, tidak bisa AI itu berkontemplasi, berefleksi gitu. Nah, jadi kita kembalikan lagi fungsi dari pengetahuan. Bahwasanya pengetahuan itu dikatakan pengetahuan kalau dia bersumber dari subjek yang berpikir, dari hasil proses berpikir manusia, pencarian manusia. Nah, sedangkan AI itu kan semacam kecerdasan yang diberikan kepada mesin gitu, sehingga mesin itu bekerja melalui algoritma. Nah, ini berperan penting Bapak Ibu. Gitu. Justru filsafat ilmu tidak kehilangan relevansinya, apalagi di era big data atau teknologi yang berkembang. Nah, hanya saja bagaimana itu peran manusia ketika memanfaatkan teknologi sebagai tools dalam mencari informasi, mencari kebenaran. Gitu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa teknologi atau AI isi juga dengan kerangka filosofis atau kerangka teoritik. Kalau AI tanpa teori atau tanpa kerangka filosofis, maka itu seperti badan tanpa ruh gitu. Jadi fisik saja, hanya wadahnya saja. Nah, hari ini banyak manusia yang justru terlena. Nah, kalau kita sambungkan lagi dari tulisan Budi Hadiman, itu banyak sekali bahwasanya manusia hari ini terlena dengan teknologi yang ada. Gitu. Sehingga manusia bukan mengendalikan mesin, tapi manusia dikendalikan oleh mesin. Jadi bukan lagi interaksi antar individu, tapi interaksi antara pesan dengan pesan yang dibalas oleh pesan lagi. Gitu. Saya kira itu dulu sebagai pengantar dulu ini, karena diskusi kita malam hari ini nanti sedikit banyak merefer kepada dua tulisan ini. Silakan, ada tanggapan Bapak Ibu? Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Fadlan itu bagaimana mengetahui ya batas antara pengetahuan dengan pengetahuan yang dihasilkan AI, kembalikan lagi kepada fungsi dari pengetahuan itu sendiri. Jadi seharusnya kita yang, bukan kita yang diisi oleh AI. Seperti itu. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan kebenaran yang dihasilkan oleh algoritma atau oleh AI. Jadi perlu kita menguji ulang. Nah, kalau dalam
materi yang sudah-sudah itu kan ada kriteria ilmiahnya dalam falsifikasi, ya kan. Kebenaran suatu pengetahuan itu dikatakan benar kalau bisa ditunjukkan kekeliruannya atau bisa disanggah kekeliruan atau falsifikasi, atau juga bisa dengan menggunakan metode verifikasi dibuktikan kebenarannya. Nah, begitupun dengan AI gitu. Kebenaran yang dihasilkan oleh AI gitu. Jadi justru jangan banyak bergantung dengan AI, meskipun di sisi lain memang bisa membantu kita. Misalnya tadi dalam konteks penelitian, kalau kita menggunakan eh, AI itu bisa membantu kita secara efisiensi ya, memudahkan kita mencari data. Tapi dari segi akurasi, dari segi makna itu bisa kita uji ulang gitu. Nah, kemudian apakah di era perkembangan AI ini filsafat kehilangan fungsi? Justru disinilah letak peran filsafat. Gitu. Saya kira itu, Bapak Ibu, ini masih lama ya waktunya, jadi kita ya diskusi aja. Iya Pak, Mangga. izin ya Pak ya. Saya sepakat Pak dengan penjelasan Bapak yang di awal tadi ya. Kalau apa yaitu alat gitu ya. Alat saya pernah ikut pelatihan gitu ya dari saya lupa tuh pakar pendidikan. Jadi dia itu mengibaratkan kita bisa nggak ngitung 2 kali 2 itu berapa? 4 bisa. Kalau 2 kali 2 kali 2 bisa 2 kali 2 tambah 5 sampai yang kompleks gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi lama kan ya. Jadi mudahnya pakai apa? Pakai kalkulator. Ibaratnya seperti itu katanya kata beliau gitu ya. Jadi ya tak jauh beda sama AI ya itu alat sama seperti kalkulator itu alat mempercepat gitu. Kita bukannya nggak bisa, kita bisa tapi mungkin butuh waktu lama. Nah dengan AI alat bantu itu bisa mempercepat katanya beliau. Tapi ya itu akurasinya kayak kalkulator bisa ini nggak error nggak bisa bisa salah nggak datanya kalau kita inputnya salah ya kan bisa salah juga hasilnya. Lalu apa eh, validitas ininya juga ya tadi yang apa yang Bapak sampaikan perlu filosofi ininya ya kenapa 2 kali 2 4 gitu di sana kan hanya menghasilkan 4 tapi secara ilmu pengetahuan filosofi ilmu pengetahuan kan kalau kita mempelajari perkalian itu kan ada filosofinya 3 kali 2 sama 2 kali 3 seperti minum obat 3 kali 2 sama 2 kali 3 itu hasil sama tapi filosofinya bisa beda gitu kan apa penjelasannya bisa berbeda gitu jadi intinya seperti itu yang seperti yang Bapak sampaikan saya teringat yang disampaikan apa pakar pendidikan tersebut bahwa benar kalau AI itu adalah hanya sekadar alat gitu ya yang membantu efektivitas gitu efektivitas efisiensi mempercepat kerja seperti itu tetapi eh, apa mengapa 2 kali 2 sama dengan 4 mengapa hasilnya seperti itu yang tidak itu yang dibutuhkan di ini di ilmu itu gitu mungkin itu apa eh, refleksi dari saya terhadap ilmu yang baru saya dapatkan ini.
sempat terpental tadi saya. Halo? Iya Pak, Halo? terdengar Pak. Ya, tadi saya sempat keluar lagi nih sinyalnya. Sampai mana tadi, Bu? Tadi pendapat ya, Pak Ulang ya? Ibu Yuyun. Iya, iya Pak. Ya saya teringat apa dari pelatihan yang saya dapat dari, saya lupa ilmu apa, pakar pendidikannya ya, yang memperjelas gitu, mempertegas tadi yang Bapak sampaikan bahwa ya itu alat gitu ya, sama halnya seperti apa, kalkulator seperti itu. Jadi beliau membuka dengan pertanyaan, kita bisa nggak menghitung angka Iya. sekian kali sekian? Bisa. Terus ditambah lagi sekian kali sekian, tambah ini dengan yang lebih kompleks. Bisa gitu. Tetapi kan lama, butuh ngitungnya lama. Nah dengan kalkulator kan lebih efektif, lebih efisien, mempercepat gitu, mempermudah. Bukannya kita tidak bisa, tetapi eh, kita tetap pengetahuan itu penting, karena di situ ada filosofinya, kenapa 3 kali 2 itu 6, 2 kali 3 itu 6. Dan itu akan berbeda ininya kan, artinya 2 kali 3 sama 3 kali 2 seperti minum obat gitu kan ya Pak. Dua, Hmm. 2 kali minum, 2 kali 3, atau 3 kali 1, 1 kali 3, seperti itulah. Nah itu tidak bisa dijawab oleh kalkulator gitu, hasilnya sama tapi makna dari perkalian itu yang kita dapat dari pendidikan, dari filosofinya itu gitu, seperti itu. Ya, betul. Hmm. Ya, sudah seharusnya memang kita memandang teknologi apapun itu ya sebagai alat saja, sebagai tools saja yang membantu kita, bukan sebagai sumber kebenaran. Kalau kita menggantungkan kebenaran pada AI, itu malah tidak objektif dari segi ilmu pengetahuan begitu. Karena bagaimanapun kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu, kebenaran ilmu pengetahuan itu perlu diuji. Bisa menggunakan verifikasi atau bisa menggunakan falsifikasi. Seperti itu. Jadi kata kuncinya memang pada efisiensi kalau untuk AI itu. Hanya mempercepat saja, mempermudah gitu. Maka dalam penelitian atau dalam pekerjaan pun ya mungkin cocok kita menggunakan AI, tapi dalam konteks pencarian kebenaran, pengetahuan, saya kira kita kembalikan lagi kepada manusia sebagai subjek yang berpikir, manusia sebagai subjek yang berefleksi dalam mencari pengetahuan. Karena dari dulu sampai sekarang ya filsafat begitu, tidak berubah gitu. Yang berubah ya mungkin hanya kemasannya saja. Kalau dulu mungkin lebih kuat pada pemikiran nasionalnya, kemudian setelah itu lebih condong pada intuisinya atau empirisnya, pengalamannya. Sekarang pada apa gitu. Jadi yang berubah hanya pada aspek kemasannya saja gitu. Tapi kalau secara esensi tidak berubah filsafat. Nah, saya kira itu. Ada lagi? Bapak Ibu? Jadi kalau menurut saya peran filsafat di era kontemporer yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi itu sangat krusial peran filsafat ilmu. Apalagi peran manusia yang hari ini secara tidak sadar kita sebagian orang itu merasa kehilangan makna hidup, kehilangan
identitas, jati diri gitu. Ya, jadi itu. Mungkin secara fisik mereka hadir, tapi secara keterlibatan itu mereka tidak hadir dalam dunia nyata. Contoh saja nih, kita perkuliahan seperti ini, mungkin fisiknya Bapak Ibu mungkin hadir depan laptop atau di depan handphone. Tapi keterlibatannya itu, batinnya, pikirannya itu bisa jadi ada di WhatsApp grup, di WA grup, di Instagram, di ruang-ruang chat, di mana seperti itu. Tapi secara fisik dia ada. Nah, hari ini kita banyak terasingkan, teralienasi gitu dari dunia yang harusnya kita ada di situ. Seperti itu. Kita banyak menghabiskan waktu atau anak-anak kita lebih kuat gitu berdiam diri di kamar hanya ingin mengaktualisasikan diri tapi pada wadah yang kurang tepat gitu. Misalnya dengan mengekspos, dengan memposting gitu. Padahal fisiknya itu tidak seperti itu kan. Gitu. Mungkin sebagian kita menganggap anak-anak itu jauh dari dunia. Padahal kenyataannya dia hidup di dalam dunia yang baru gitu. Dunia maya. Dia bisa mengenal keadaan di luar, keadaan di mana begitu. Hanya dengan satu gadget itu. Nah, kita hari ini mungkin banyak menghabiskan waktu di situ. Nah, sehingga momen untuk refleksinya itu tidak ada gitu. Ruang untuk refleksinya itu tidak ada. Nah, itu. Silakan saya beri kesempatan lagi untuk Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi. Ada yang ingin memberikan pandangannya tentang filsafat ilmu ya. Filsafat ilmu, AI, dan Big Data. Ada di kolom chat, Pak. Ini pertanyaannya. Ya, gimana Pak? Tadi sebenarnya untuk kelompok yang presentasi mungkin kelewat ininya. Nggak kebaca. Ya, gimana Pak? Terlewat apa? Di pertanyaannya belum terjawab. Oh, dari Yaitu, Pak Dadan. ya, ini penggunaan AI menggantikan keberadaan perpustakaan ya di sekolah-sekolah, di kampus-kampus gitu kan. Termasuk perpustakaan keliling yang dulu pernah ada itu sekarang udah hilang. Semuanya beralih terpusat ke smartphone gitu kan. Sehingga buku-buku toko-toko buku itu sekarang udah keberadaannya sudah terlantar, ada yang bangkrut dan sebagainya gitu. Jadi kebiasaan dulu sekali duduk bisa baca satu buku atau membaca buku kayak cerpen dan sebagainya sekarang udah tidak bisa lagi dilaksanakan, dipraktekkan oleh anak-anak atau pelajar-pelajar sekarang gitu. Padahal dengan buku kita masuk ke dunia di mana si pengarang itu membuat cerita gitu. Kalau dengan handphone itu kan banyak gangguannya, banyak iklannya gitu, Pak. Gitu. Jadi mana yang mungkin kelebihan dan kekurangannya antara buku dan intelijensi buatan ini kira-kira. Silakan kelompok 10 dulu dijawab dulu Pak. Bapak Ibu. Pertanyaan dari Pak Dadan tadi. Iya, ya Pak, seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya Pak,
sebenarnya bukan memilih mana yang lebih baik gitu ya, tapi bagaimana itu saling melengkapi. Karena kan tadi kita sudah sepakat kalau AI itu alat gitu ya. Berarti bukan apa tidak seharusnya AI itu juga menggantikan buku atau perpustakaan. Karena kalau AI itu kan unggulnya di kecepatannya gitu ya. Kecepatan mencari, mengolah informasinya. Nah, sedangkan buku itu eh, apa unggulnya atau kegunaannya itu untuk kedalaman dan validitas akademiknya itu ilmunya gitu. Jadi bukan bukan memilih salah satu ya, tapi gimana bisa menggunakan AI sebagai alat bantu dan buku itu rujukan utamanya gitu ya untuk biar pengetahuan diperoleh dan tetap kritis dan bisa dipertanggungjawabkan buku, jurnal dan lain-lainnya gitu. Masalah apa sekarang sudah ditinggalkan ya memang realnya kenyataannya banyak sudah toko-toko buku yang bahkan toko buku besar seperti Gramedia sendiri pun juga udah mulai di tempat saya itu sudah lantai 2-nya sudah alih fungsi ke furniture gitu ya. Jadi udah makin kesini memang makin sedikit gitu. Yaitu eh, mungkin bukan bukan hanya masalah apa ada AI-nya ini Pak, tapi pola kalau saya lihat sih pola eh, apa ya pola berpikir kita itu dibuat algoritmanya itu dibuat dan anak-anak ya dengan adanya short short movie, short video gitu ya dibikin semudah capek 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 gitu ya lelah. Mungkin jangan anak-anak ya kita juga kalau scroll scroll apa itu kan sekarang algoritma seperti itu Pak ya, yang sebentar, yang random gitu. Nah itu menurut saya juga membentuk pola pikir dan bisa merubah budaya gitu yang biasa kita suka baca jadinya cepat bosen gitu. Karena memang tiap hari dijajalinnya seperti itu gitu. Video-video yang singkat, yang random, yang bikin bikin kita mudah lebih lebih tertarik yang seperti itulah yang singkat-singkat yang bahkan jangankan buku saya lihat begitu rendahnya literasi kita kadang untuk broadcastan WA informasi itu aja jarang gitu ada yang benar-benar membaca dengan seksama gitu kadang main share main apa baca sekilas gitu sehingga kan sering banyak miskomunikasi di situ ya salah informasi tanggal mungkin waktu ya itu menurut saya kompleks ya itu penyebabnya bukan hanya sekedar apa uh, karena uh, adanya ya ini tapi ya bisa jadi itu tadi runtutannya ya literasi kita jadi rendah ya bisa jadi juga karena algoritma yang seperti itu gitu yang membentuk sehingga merubah budaya baca yang mungkin dulu apa sangat marak gitu sekarang Dari menjadi mana dari rendah. mana itu AI dapat informasi? Oh, Kenapa Pak? dari AI dapat informasinya dari mana? AI dapat mengumpulkan informasinya dari mana? Iya, ini kan dari kita juga, dari manusia Dari juga kita tuh kan. dari mana maksudnya? Ini Diketik apa dari buku atau gimana proses dia mengumpulkan informasi itu gimana ini? Dari mana? kalau yang saya pernah dapat yang pelatihan itu yang dari pakar pendidikan itu eh, seperti teman gitu ya, itu kan seperti teman gitu ya namanya apa yang kita dia dapat informasi dari kita ketika dia tidak jadi apa yang kita berikan input dia itu yang dia keluarkan gitu kan. Ketika kita inputannya tidak lengkap atau tidak sampai ke pemahamannya dia ya pasti nggak nyampe. Tapi kalau begitu apa lengkap dan ini pasti dia akan merespon juga dengan lengkap seperti itu. Iya, maksudnya AI itu dapat informasi, pengetahuan itu sebenarnya dari mana asal muasalnya? Dia mengumpulkan datanya itu dari mana? Apakah dari yang membuat AI? Setahu saya AI itu kan nggak bisa bekerja kalau tidak ada internet. Jadi kalau nggak ada internet nggak bisa kerja dia, nggak ada data.
Ya, jadi dari mana ininya Betul, Kak. sumbernya? Sumber ilmunya dari mana AI itu? Ibaratnya kalau kitab itu kan ada asbabun nuzulnya, ada pengarangnya gitu kan. Gitu. Kalau kitab-kitab kuning itu ada pengarangnya. Jadi kalau AI itu dari mana dia tapi dia bisa jawab setiap pertanyaan itu dia bisa menjawab gitu. Nah, yang ini tuh Dari dari berbagai sumber tentunya Pak, bisa dari jurnal ilmiah juga, artikel situs web juga dia bisa, dari dokumen-dokumen digital juga bisa dia, basis data penelitian juga dia bisa, gambar, video, audio juga semua semua inilah semua sumber Pak. Interaksi pengguna aplikasinya juga bisa, dari medsosnya pun juga kalau punya izin apa kebijakan masing-masing platform tentunya ya itu juga bisa gitu. Jadi makanya lengkap dia bisa ini. Jadi semua sumber itu semua apa dia punya gitu, dia dapat gitu datanya itu. Mau dari jurnal ilmiah dia ada, dari apa artikel situs web juga ada, dokumen digital ada, seperti itu Pak. Bagaimana, Dadang? Apakah ada feedback lagi? ya ini masih ini Pak masih menjadi Eh, datanya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mempunyai sosial media ya, Instagram atau misalnya TikTok itu kan biasanya Bentar lagi kayaknya Pak. Ya, kedengeran suaranya. ya. Jadi cara cara kerja algoritma itu tidak lebih dari tiga, Bapak Ibu. Kita menginput dulu data yang kita butuhkan, informasi yang kita butuhkan, nanti dari mesin mengolah sesuai apa yang diarahkan, sesuai apa yang diperintahkan oleh kita. Kemudian nanti outputnya itu hasilnya itu sesuai apa yang kita minta. Misalnya saya ingin mencari tentang makanan begitu. Nanti ketika saya buka konten di Instagram misalnya, itu nanti yang muncul ya hanya konten-konten makanan yang banyak muncul. Karena permintaan perintah yang kita ajukan ya tentang makanan gitu. Maka biasanya kan Bapak Ibu mungkin sempat sempat ngerasa aneh gitu atau bertanya, kok di di konten sosial media saya lebih banyak kontennya itu tentang makanan atau olahraga. Nah, itu karena sebelumnya sudah di-input terlebih dahulu. Jadi ya AI itu bekerja berdasarkan perintah. Ya dari manusianya juga gitu. Gitu. Misalnya dari contoh satu platform AI ChatGPT misalnya. Itu kan ChatGPT itu dikatakan informasinya itu benar apa tidak tergantung kita bagaimana memberi perintah kepada ChatGPT itu gitu. Semakin kita cerdas memberikan arahan, nanti yang dihasilkan semakin bagus gitu. Jadi tergantung kitanya juga.
Nah, tadi lagi-lagi kita memposisikan hanya sebagai alat, Bapak Ibu. AI, ChatGPT atau apapun itu hanya sebagai alat. Semuanya tetap bergantung pada kita. Dan kita sebaiknya tidak hanya cukup melalui AI gitu. Nah, seperti itu saya kira. Nah, bagaimana dengan perkembangan dunia pendidikan hari ini atau dunia ilmu pengetahuan, misalnya buku-buku hari ini banyak yang berbentuk digital, Bapak Ibu ya, PDF gitu. Nah, mungkin dari segi efisiensi saya kira bagus, tapi dari segi apa muatan atau dari segi filosofis kurang gitu. Kalau kita membaca melalui handphone dengan kita langsung membeli buku, itu ruhnya berbeda itu pasti. Nah, mungkin Bapak Ibu merasakan begitu ya. Kira-kira lebih lebih nyaman membaca buku, beli buku atau kita membaca di HP gitu. Kalau Bapak Ibu kira-kira. Di buku, Pak. Ya, di buku karena kita Hmm. ketika membaca buku kita masuk ke dunia penulisnya, kita masuk kepada dunia buku itu. Tapi ketika kita baca di handphone itu sudah banyak distraksi-distraksi yang muncul. Baru baca 2 halaman tiba-tiba muncul notifikasi. Kemudian kita penasaran, akhirnya kita buka itu. Baru baca 1 paragraf tiba-tiba seseorang nelpon atau ada apa. Jadi banyak distraksi. Kalau kita baca buku langsung itu sangat minim distraksinya itu. Jadi distraksi itu sesuatu yang mengalihkan perhatian kita gitu. Ketika kita sudah fokus perhatian membaca buku, kalau kita membaca buku langsung kan itu sangat minim distraksinya. Tapi kalau membaca di handphone itu sangat banyak distraksinya. Nah, itu juga yang sebetulnya menghambat alur atau proses masuknya pengetahuan kepada diri kita ya karena banyak distraksi. Nah, termasuk dalam hidup kita itu seharusnya kita harus bisa meminimalisir berbagai macam distraksi sehingga kita tetap bisa fokus dalam bekerja atau dalam belajar. Nah, ini ya kalau kita masuk ke dunia maya itu kan banyak sekali distraksi-distraksi yang mengganggu pikiran kita. Kadang yang dibicarakan apa kita ikut resah. Padahal itu tidak berkaitan dengan hidup kita gitu. Karena saking seringnya kita membaca informasi itu tanpa difilter oleh pemikiran kritis, reflektif, sehingga kita ikut menjadi resah gitu. Perasaan kita ikut terbawa. Sehingga kita mudah terdistraksi. Nah, secara psikologi kan orang yang mudah terdistraksi itu tidak sulit fokus gitu. Kalau dalam bekerja kita tidak fokus, maka kita tidak selesai nanti pekerjaannya. Nah, itu. Jadi kita sebagai manusia, sebagai homo sapien, homo atau animal rasional, hewan yang berpikir itu harus kita kembalikan lagi kepada jati diri atau hakikat diri kita sebagai manusia. Jangan sampai kita diberdaya oleh AI, oleh mesin, oleh teknologi, hingga kita kehilangan ruh dalam hidup kita, kehilangan makna hidup seperti itu. Nah, disinilah perannya filsafat itu sangat penting, Bapak Ibu, untuk mengembalikan manusia kepada identitas atau jati dirinya. Nah, begitu, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya, berpendapat? Bapak Ibu yang lain yang belum pernah bertanya mungkin bisa bertanya, yang belum pernah bicara mungkin silakan. Silakan yang belum pernah bicara dan bertanya. Ya supaya saya kenal. Biasanya yang bertanya kan Pak Hendi, terus Pak Dadan, biasanya itu. Pak Padlan itu sering. Nah ini Bapak Ibu yang lain bisa bertanya, nggak apa-apa. Tanyakan aja nggak apa-apa.
Malu bertanya nanti sesat di jalan. Ya, Izin Pak ya, dosen. silakan, silakan Bu. Jadi kan algoritma itu sesuai dengan apa yang kita input gitu ya. Tapi terkadang eh, kita tidak input apa-apa, tapi misalnya perasaan misalnya sedang sedih, ternyata tuh keluar tuh dalil-dalil tentang sedih, bagaimana kita itu apakah ada hubungan antara pikiran dengan ini, Pak? Karena kan kita nggak input, nggak mencari ya misalnya tentang apa gitu, tapi ternyata tuh sepanjang itu keluarnya tentang sabar, Iya, ayat-ayat itu benar. bagaimana, Pak? Pahami Kadang dulu. baru dipikirin ya, baru dipikirin begitu ya. Atau Seperti itu. keluar Heeh. baru Bagaimana Pak dosen? terus. Oke, yang pertama saya belum bisa membuktikan secara ilmiah Bapak Ibu ya. Yang kedua itu bisa jadi kebetulan. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, kan pengguna AI itu bukan kita. Jadi tidak mesti kita yang menginput gitu. Jadi AI itu bekerja dari siapapun yang masuk kepada dirinya, dia nanti akan mencari gitu. Ibarat dia menyambungkan apa? Menyambung Koneksi Pak ya. ya Nyambung sama. mengumpulkan informasi dari siapapun yang menginput dia gitu. Karena lagi-lagi AI itu kan apa? Kecerdasan atau satu pengetahuan yang dimasukkan kepada sistem gitu. Sehingga nanti dalam bekerjanya itu sistem mencari-cari gitu, menyambung-nyambungkan gitu, seperti puzzle gitu. Nah, meskipun kita tidak menginput itu, tapi kan penggunanya kan lebih dari puluhan juta. Sehingga itu ya mungkin lagi-lagi nih ya hanya asumsi saya aja ya, kemungkinan bisa benar bisa salah. Itu bisa jadi karena kebetulan gitu. Atau memang sebelumnya kita pernah membuka itu atau menginput itu sehingga itu muncul lagi tanpa kita sadari di waktu yang kita tidak perlukan gitu. Misalkan kita pernah membuka konten tentang rasa sedih atau apa gitu. Sehingga pada satu waktu yang kita tidak perlu itu muncul lagi gitu. Nah, pembuktiannya ya memang itu lagi-lagi saya belum bisa membuktikan secara ilmiahnya ya Bapak Ibu. Nah, disinilah sebetulnya penting juga kita memverifikasi kebenaran tuh perlu gitu. Dengan cara mempelajari filsafat ilmu, kita harus memverifikasi apapun itu. Sumber-sumber informasi, data, kebenaran yang kita peroleh, kita perlu mengkritisi, memverifikasi. Dari mana ini ada, dari mana ini ada. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pemakalah tadi, ya mesin kan tidak bisa merasa, mesin itu tidak bisa menanyakan, kenapa 2 tambah 2 itu 4? Gitu. Kalau manusia kan bisa mempertanyakan, kenapa ya kok 2 tambah 2 4? Kenapa ini begini? Nah, mesin tidak bisa seperti itu. Makanya satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh AI atau oleh mesin, itu ya tadi merasa, berpikir. Tapi kalau AI disuruh bekerja menyelesaikan skripsi PAI, skripsinya Pak Hendy itu bisa dalam waktu 20 menit selesai skripsi jadi misalnya. Pak Hendy tidak perlu menulis, tidak perlu ngetik, cukup menggunakan AI di input data yang diperlukan selesai. Tapi kan AI tidak bisa merasa apakah data ini merupakan representasi dari realitas, apakah data ini begini-begini, tidak bisa mempertanyakan ulang. Tidak bisa melakukan refleksi dari data yang diperoleh. Tadinya saya pikir itu Pak dosen ada hubungan dengan radiasi kan suka pernah ada beredar informasi ya bahwa handphone atau alat-alat elektronik yang kalau dekat dengan kepala akan ada radiasi. Saya pikir ada hubungan dengan itu. Jadi kenapa kok algoritma kadang suka muncul ketika apa yang sedang kita rasakan gitu loh. Saya pikir ada hubungan dengan itu tadinya. Ternyata Ya. tidak ya. Kalau itu sebagai sebuah penelitian, saya kira bagus, Bu. Kalau memang itu hasil dari sebuah riset, saya kira bisa menambah insight bagi kita semua gitu. Tapi lagi-lagi tadi saya itu ya mungkin kalau dalam kajian neuroscience itu mungkin bisa dikaitkan.
Neuroscience itu apa ya? Ilmu sains yang bicara soal syaraf manusia gitu. Nah, itu mungkin ada yang sudah pernah meneliti keterkaitan antara eh, AI dengan pikiran kita gitu. Tapi sejauh ini saya belum belum menemukan ini penelitiannya tuh, Bapak Ibu. Kalau memang Betul. Mungkin cocok Ibu, logis saja itu. Ya kebetulan itu, Pak. iya. Tapi kalau Ya memang itu, kebetulan. tadi dari Karena Bu siapa? contohnya itu kan gini Pak, pesulap James Randi itu kan mengacak-acak terkait tentang ramalan itu, semuanya ngerasa kok saya betul ya, tiap diacak lagi betul betul. Ternyata manusia itu punya psikologis untuk mencocokkan sesuatu dengan keadaan Pak. Ya, kalau saya sejauh itu temuan ilmiah dan sudah diverifikasi atau sudah dibuktikan secara ilmiah, ya saya bisa terima itu sebagai satu kebenaran. Coba ya teman-teman, sudah 20.09 ini Pak. Iya, sudah pas ini ya, kurang 1 menit nggak apa-apa. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ya untuk materi kita. Silakan, saya harap eh, belajarnya itu tidak berhenti hanya di ruang kelas atau hanya melalui Zoom meeting. Setelah ini pun Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi lebih jauh tentang materi-materi yang sudah dipelajari, mencari berbagai macam referensi untuk lebih memantapkan lagi, lebih mematangkan lagi. Nah, itu silakan nanti itu kembali ke masing-masing saja. Nah, dan untuk pertemuan besok itu saya sudah kirim di grup. Untuk artikelnya sudah, untuk teknisnya juga sudah, cara mereviewnya seperti apa sudah. Nanti dikirimkannya di WA grup saja, Pak. Karena kalau di WA grup saya bisa langsung baca gitu. Biasanya kalau di Google Drive itu saya kadang suka Ya lupa betul untuk. Pak, betul Pak. Betul. Karena memang kejadian tuh Pak di Google Drive itu ya kan ada dosen yang Google Drive mengirim tugas lewat Google Drive. Nah, Ya, termasuk ya nama saya itu kan tidak tercantum. Untungnya saya tuh screenshot, Pak. Nah, ini kan banyak kasus-kasus begitu nih, Pak. mm. Jadi silakan Bapak Ibu nanti tugasnya dikirim di grup saja. Jangan lupa diberi nama tugasnya. Filenya itu diberi nama lengkap dengan NIM. Siap-siap, Pak. Dan di tugasnya juga nanti diberi nama juga. Jadi di dalam tugasnya Bapak Ibu diberi nama, NIM, jurusan, kemudian teknisnya sudah saya kirim ada 3. Nanti diikuti saja alurnya Bapak Ibu. Kemudian filenya juga nanti diberi nama Bapak Ibu dengan NIM. Nah itu saja. Eh, Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kita bertemu lagi pertemuan besok, pertemuan terakhir. Eh, Mudah-mudahan semuanya bisa hadir dan bisa menyalakan kamera, bisa aktif. Dan nanti yang bertugas ya Pak Hendi nanti disiapkan mungkin teman-teman yang di Iya, ya. kelompok selanjutnya. Minggu depan, ya, ya, siap. Ya, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.